Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Nah, pertama-tama Bapak ingin mengucapkan provisiat selamat bergabung kepada anak-anak semua sebagai keluarga SMA Sin Carolus sebagai peserta didik di tahun ajaran 2020-2021. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan sedikit memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal dengan Bapak. Nama Bapak Agustinus Sudarwanto, biasa dipanggil Pak Agus. Nah, di SMA Carolus ini Bapak mengajar pendidikan agama atau pendidikan religiusitas untuk kelas 10 dan kelas 12. Nah, selain mengajar, Bapak juga diberi kepercayaan untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Maka anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi MPLS berkaitan dengan kurikulum kita dan juga berkaitan dengan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ kita selama 1 semester ke depan. Silahkan disimak baik-baik videonya. Ya, kita mulai untuk materi kurikulum dan pembelajaran jarak jauh khususnya selama 1 semester ke depan. Nah, ini sekolah kita, lapangan upacara. Bagi yang belum pernah atau yang dari luar kota Bengkulu, yang belum pernah melihat SMA Sin Carolus, ini gambaran sekolah kita dari halaman atau lapangan upacara. Lalu untuk struktur kurikulum di tahun ajaran 2020-2021 ini ada kelompok A, kelompok umum, dan kelompok B juga kelompok umum. Nah, untuk kelas IPA dan kelas IPS kelas 10, pendidikan agama dan budi pekerti itu ada 2 bobotnya, kemudian bimbingan konseling 1, lalu PKN itu 2, bahasa Indonesia bobot jamnya itu ada 4, matematika juga ada 4 untuk IPA dan IPS, sejarah Indonesia bobotnya 2, bahasa Inggris bobotnya 2, kemudian seni budaya juga 2, prakarya dan kewirausahaan 2, lalu penjaskes ini juga 2, muatan lokal juga 2, kemudian matematika ini untuk kelas IPA itu bobotnya 3, biologi, fisika, kimia masing-masing 3 untuk jurusan IPA. Ini yang peminatan MIPA. Kemudian kelompok C yang peminatan IPS itu geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi masing-masing bobotnya 3. Lalu lintas minat itu untuk IPA itu ada ekonomi, kemudian untuk IPS itu ada biologi, bobotnya masing-masing 3. Kemudian bahasa dan sastra Inggris untuk IPA dan IPS itu bobotnya juga 3. Lalu ada satu tambahan di sekolah SMA Sin Carolus, ada namanya pendidikan karakter terakanita. Nah, ini bobotnya 2. Jadi jumlah jam kalau dalam pembelajaran normal tatap muka itu jumlah jam kelas 10 IPA dan 10 IPS itu 45 jam selama 1 minggu. Jumlah per mapel per kelas itu masing-masing 16. Nah, biasanya 1 hari itu biasanya kita sampai jam ke-9 kalau situasinya normal. Nah, ini jumlah jam per mata pelajaran untuk kelas IPA. Ya, jadi ada pendidikan agama itu 2, bimbingan konseling 1, PKN 2, bahasa Indonesia matematika itu yang 4 ya. Dan seterusnya nanti bisa dilihat. Kemudian untuk jumlah jam per mata pelajaran kelas 10 IPS itu
bobotnya hampir sama dengan IPA. Jadi bahasa Indonesia, matematika itu bobotnya ada 4 sendiri di sini. Jumlah jam pelajarannya. Lalu ini nama Bapak Ibu guru dan mata pelajaran yang nanti diampu atau diajarkan. Kepala sekolah kita Bapak RJ Sulistianta SPD. Lalu saya sendiri Bapak Agustinus Sudarwanto SS, ini wakil kurikulum. Nanti saya mengajar religiusitas kelas 10, kemudian pendidikan religiusitas atau pendidikan agamanya kelas 12 IPS. Lalu agama khusus ini untuk yang Katolik nanti kelas 12. Lalu Ibu Rosalia Widilumantari, ini waka kesiswaan, mengajar matematika wajib kelas 11. Lalu Ibu Dr. Anda Margareta Suparjiah, ini mengajar sosiologi kelas 10 IPS dan kelas 11 IPS, 12 IPS. Lalu sejarah Indonesia kelas 10 dan PKT untuk kelas 12 IPS 2. Nah, Ibu Triana ini wali kelas 11 IPA 1. Nah, Ibu Triana ini nanti akan mengajar kalian untuk PKN kelas 10. Lalu Bapak Patrisius Yuliarso Budi Raharjo ini mengajar nanti kalian matematika wajib kelas 10. Kemudian Ibu Mintarsi ini nanti mengajar kalian bahasa Inggris lintas minat untuk kelas 10. Lalu Bapak Sujaes Valerianus ini wali kelas 12 IPA 2 sekaligus kepala laboratorium. Ini nanti mengajar kalian kimia kelas 10 MIPA. 10 IPS nggak ada MIPA-nya ya, nggak ada kimianya. Kemudian Bapak Tarsius Ibnu Bawono ini wali kelas 11 MIPA 2. Ini nanti mengajar kalian bahasa Inggris wajib yang kelas 10. Kemudian Ibu Yohana Eko Nur Aini ini mengajar kalian semua nanti biologi kelas 10 MIPA. Kemudian Suster Greta CB ini nanti mengajar religiusitas kelas 11 dan kelas 12 IPA. Lalu untuk kalian yang kelas 10, Suster Greta akan mengajar untuk bimbingan konseling. Lalu agama khusus atau agama Katolik khusus untuk kelas 10. Lalu Ibu Mardiana ini wali kelas 12 IPA 1, nanti tidak mengajar kalian di kelas 10. Jadi mengajar hanya di kelas 11 dan 12. Nah, kemudian Ibu Meriana Siombing ini wali kelas 11 IPS. Ini nanti mengajar kalian untuk sejarah peminatan yang kelas 10 IPS. Nah, Bu Mary ini wali kelas 11 IPS. Lalu selanjutnya ada Pak Anwar Ramadan, ini wali kelas 10 MIPA. Jadi nanti yang masuk ke jurusan IPA, wali kelasnya Pak Anwar Ramadan. Ini nanti mengajar kalian fisika kelas 10 MIPA dan PKT, pendidikan karakter tarakanita. Lalu selanjutnya ada Bu Brigita Hasdike Mulya, ini wali kelas 10 IPS 1 dan sekaligus pembina OSIS. Jadi nanti di tahun ajaran ini yang diagendakan sekolah ada 3 rombel kelas 10, itu nanti 1 kelas jurusan IPA, kemudian 2 kelas jurusan IPS. Nah, kelas 10 IPS 1 ini wali kelasnya Bu Brigita, nanti mengajar kalian bahasa Indonesia kelas 10 dan PKT. Kemudian ada Ibu Francisca, ini wali kelas 12 IPS 1. Untuk kelas 10 nanti Bu Siska mengajar geografi kelas 10 IPS. Kemudian Ibu Yanita Janti Murtiningsih, ini nanti wali kelas 10 IPS 2. Ya, wali kelas 10 IPS 2 nanti akan mengajar ekonomi untuk yang kelas 10 dan PKT. Kemudian ada Bapak Lukas Suratno, ini mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan, itu nanti untuk kelas 10, 11 dan 12. Lalu ada Ibu Rita Yemema Manulang, ini yang mengajar
di SMP juga waktu itu. Nah, ini nanti akan mengajar Anda yang kelas 10 matematika peminatan, kelas 10 IPA. Kemudian ada Ibu Agnes Hasnaini, ini mengajar seni budaya untuk kelas 10, 11 dan kelas 12. Lalu ada Pak Yoga Saputra, ini nanti mengajar kewirausahaan untuk kelas 10, 11 dan 12. Nah, untuk kegiatan penting saja yang di sekolah selama 1 semester ke depan, semester gasal ini adalah, nah ini agenda yang kelas 10 saja yang Bapak sampaikan, yang penting-penting. Mulai 13 kemarin ya, sampai 17 Juli, selama kurang lebih 5 hari, ini kita ada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian tanggal 20 sampai 21 ya, hari Senin sampai Selasa Juli, itu ada tes kemampuan dasar untuk kelas 10 untuk penjurusan IPA dan IPS. Nanti ada keterangan secara teknisnya. Kemudian tanggal 27 Juli itu mulai belajar efektif untuk kelas 10. Nanti jadwal akan Bapak sampaikan menyusul lewat wali kelas masing-masing. Jadi minggu terakhir di bulan Juli diharapkan untuk siswa-siswi kelas 10 sudah mulai belajar efektif secara daring. Kemudian tanggal 1 sampai 11 September itu kita akan mengadakan penilaian tengah semester atau ujian mid semester tanggal 1 sampai 11 September. Kemudian tanggal 25 September kita akan mengadakan pembagian rapot untuk PTS. Nanti rapot pasti akan dikirimkan atau difotokan lewat wali kelas masing-masing, akan dikirim ke Anda semua. Kemudian tanggal 23 sampai 30 November dilanjutkan tanggal 1 sampai 4 Desember itu ada penilaian akhir semester atau ujian semester yang pertama. Kemudian tanggal 18 Desember nanti ada pembagian rapot. Lalu kemudian setelah itu ada libur semester, Natal dan Tahun Baru. Kalau tidak ada perubahan, mudah-mudahan nanti kondisi sudah normal begitu. Tanggal 5 Januari 2021 kita sudah masuk ke sekolah, bisa bertatap muka, bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru yang mengajar. Lalu beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penjurusan. Yang pertama, tes kemampuan dasar untuk penjurusan IPA atau IPS akan dilakukan pada tanggal 20 sampai 21 Juli 2020. Ya, dicatat baik-baik tanggalnya. Tanggal 20 sampai 21 itu hari Senin sampai Selasa. Nah, jadwalnya hari Senin 20 Juli itu nanti ada tes soal MIPA. Ada 14 soal matematika, 13 soal fisika, dan 13 soal biologi. Semua soalnya dalam bentuk pilihan ganda ya. Nanti soalnya akan dikirim linknya dalam format Google Form ya, Google Form. Nanti ada batasan waktunya juga ya. Nah, hari Selasa 21 Juli itu tes soal IPS. Ada 2 mapel, yaitu 20 soal ekonomi dan 20 soal geografi. Semua soal dikerjakan secara online dengan menggunakan Google Form dengan batas waktu 120 menit, jadi 2 jam. Hari Senin untuk tes soal MIPA itu waktunya 2 jam, hari Selasa juga waktunya 2 jam, begitu ya. Nanti informasi selanjutnya jam berapa mulai, lalu link Google Form-nya nanti akan dikirimkan kemudian begitu. Tapi jangan sampai lewat dari 2 jam lalu nanti kalian baru submit, nanti nggak tersimpan begitu ya. Jadi sebelum 2 jam itu diusahakan sudah selesai semua soal, sudah dikerjakan lalu sudah submit begitu supaya masuk datanya. Kemudian yang kelima, sekolah memfasilitasi hanya 2 jurusan dengan pembagian sebagai berikut. Kelas MIPA itu 1 paralel dan kelas IPS itu 2 paralel. Jadi kita ada 3 rombel. Jadi kelas IPA itu 1 kelas, lalu kelas IPS nanti 2 kelas.
dengan penjurusan itu melihat hasil tes kemampuan dasar yang IPA IPS tadi, dan akan melihat nilai rapot kelas 9 semester 1 dan 2 ya, semester 1 dan 2 kelas 9. Jadi nanti di Google Form itu di hari Senin sebelum kalian mengerjakan soal MIPA itu nanti juga dengan Bu Ocha akan dikirimkan Google Form untuk data diri kalian. Di situ kalian harus melampirkan rapot semester 1 dan semester 2 di kelas 9 untuk pertimbangan kami juga untuk penjurusan IPA atau IPS. Selain nanti ada peminatan juga. Misalkan anak-anak nanti minatnya di IPA begitu, lalu lihat nilainya, nilai tes kemampuan dasarnya bagus, nilai rapotnya bagus, maka kami rekomendasikan untuk di kelas IPA begitu. Tapi ada juga yang nilai rapotnya bagus, kemudian hasil tes kemampuan dasarnya bagus, tapi minatnya ke IPS begitu. Nanti kita pertimbangkan di situ. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan selama 1 semester ke depan, kita masih melaksanakan yang namanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ online yang akan dimulai secara efektif untuk kelas 10 itu hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Nanti jadwal menyusul akan disampaikan lewat wali kelas. Nah, media PJJ yang disampaikan nanti Bapak Ibu guru akan menggunakan berbagai macam bentuk atau sarana. Bisa jadi Bapak Ibu guru mengirimkan materi lewat PowerPoint, atau ada video pembelajaran, atau mungkin memberi soal lewat Google Form, ada Google Classroom, atau mungkin Bapak Ibu akan mengajar secara live, disiarkan di Instagram sekolah atau YouTube sekolah, atau kalau mau bertatap muka secara daring kepada kalian semua maka akan menggunakan Zoom, dan mungkin lain-lain, masih ada bentuk atau sarana lain yang nanti akan digunakan Bapak Ibu guru. Yang jelas variatif, tidak monoton begitu, tidak hanya menggunakan PowerPoint terus gitu, tapi nanti variasi. Lalu yang ketiga, dalam sehari hanya ada 2 mata pelajaran selama PJJ berlangsung 1 semester ini. Jadi anak-anak nanti 1 hari itu hanya ada 2 mapel. Nah, mapel pertama, mata pelajaran pertama itu akan dimulai pukul 8. Nah, nanti masing-masing guru akan menentukan sendiri apakah hari itu ada tugas atau hanya menyampaikan materi saja. Kalau ada tugas itu kapan mengumpulnya itu nanti tergantung gurunya. Bisa jadi sejam kemudian dikumpul, bisa jadi 1 hari kemudian dikumpul, atau bisa jadi seminggu kemudian baru dikumpul tugasnya. Nah, itu tergantung dari gurunya masing-masing. Maka nanti perhatikan sungguh tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Jadi jam pertama itu dimulai pukul 8, kemudian jam kedua itu dimulai pukul 11. Maka selama PJJ dari hari Senin sampai Jumat itu anak-anak jangan sampai bangun terlambat, lalu juga dimohon tidak beraktivitas selain mengerjakan atau melihat proses PJJ yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nanti jangan malah ke toko atau kemana gitu ya. Nanti kalau sudah selesai proses PJJ-nya, sore mau membantu ke toko, dipersilahkan. Sabtu Minggu juga libur, punya waktu untuk membantu orang tua juga. Nah, yang keempat, akan ada e-modul dan website yang nanti berisi materi pembelajaran yang bisa diakses kalian semua selama PJJ berlangsung. Jadi kita ada 2 sarana nanti. Ada e-modul, itu nanti berisi semua mapel. Jadi anak-anak nanti bisa belajar lebih dulu sebelum gurunya menyampaikan materinya, ya, bisa dipelajari. Nanti e-modul itu juga akan diberikan ke orang tua supaya orang tua juga bisa memantau belajar putra-putrinya gitu. Lalu nanti sekolah juga ada website. Website ini nanti isinya macam-macam, bisa materi pelajaran, video pembelajaran, bisa juga tugas-tugas,
bisa juga soal-soal akan di situ, sampai mungkin penilaian. Jadi anak-anak ketika selesai mengerjakan soal bisa langsung melihat hasilnya, melihat nilainya berapa. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas bisa WA ke wali kelas atau ke guru mapel yang bersangkutan. Nah, sosialisasi tentang e-modul dan website yang secara rinci nanti akan disampaikan kemudian oleh wali kelas Anda masing-masing nanti setelah sudah ada kepastian Anda masuk ke IPA atau masuk ke jurusan IPS gitu. Nah, itu materi tentang kurikulum dan tentang proses pembelajaran jarak jauh kita selama 1 semester ke depan. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa tanya ke Bapak ya berkaitan dengan kurikulum atau PJJ, bisa tanya ke Bapak di nomor WA 0857 5710 5452. Silahkan dicatat jika membutuhkan. Kemudian kalau ada pertanyaan tentang kegiatan sekolah itu nanti bertanyanya kepada Ibu Rosalia Widi Lumantari atau Ibu Ocha. Nah, nanti selamat berproses untuk MPLS selama 5 hari ini dan nanti selamat untuk mempersiapkan tes kemampuan dasar untuk penjurusan IPA dan IPS. Nah, anak-anak, kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa secara langsung nantinya dalam pembelajaran di kelas. Amin ya, amin. Terima kasih. Jaga kesehatan selalu. Ya anak-anak, demikian materi tentang kurikulum dan juga pelaksanaan PJJ yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Nah, nanti anak-anak selama proses PJJ, kalau ada kesulitan berkaitan dengan pembelajaran, silahkan bertanya, boleh konsultasi dengan wali kelas masing-masing, atau boleh menghubungi Bapak. Nah, anak-anak, demikian dari Bapak. Terima kasih, jaga kesehatan selalu, salam untuk keluarga, Tuhan memberkati. Jangan lupa, salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Terima kasih.